1 tahun 273 hari. Itu adalah waktu terakhir kali Rexus ngeluarin mouse gaming flagship mereka yang terakhir gitu ya, yang di lini Daksanya. Dan akhirnya setelah penantian lama, akhirnya mereka keluarin lini terbaru Daksa R mereka, yaitu Daksa R5. Mereka punya hampir 2 tahun buat belajar dan perhatiin market mouse yang lagi rame banget sekarang. Dan karena itu, menurut gua mouse ini tuh harus sempurna. Tapi itu kan ekspektasi kita ya. Kalau realitanya gimana? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas mouse gaming flagship terbaru dari Rexus yang namanya Rexus Daksa R5. Secara overview, Daksa R5 ini satu lagi mouse gaming lokal yang udah pakai sensor PAW3950, sensor terbaru Pixart yang sebelumnya udah gue bahas juga ya di video review Vortex Series Inno X3 Pro gue. Mouse ini juga udah triple mode connection dan punya fitur hot swap switch yang sebenarnya bukan fitur yang baru-baru banget ya. Tapi kali ini eksekusi hot swap switch-nya si Rexus ini gue akuin oke banget sih. Secara paket pembelian juga udah cukup lengkap ya. Kalian bakal dapat si unit mouse-nya, dapat dongle wireless-nya, dapat kabel Type-C, dapat grip tape, dapat extra mouse fit juga, dapat kayak semacam plastik cover buat fitur hot swap switch-nya, dapat 4 macam extra switch sekaligus, dan dapat switch puller juga cuy. Unik ya. Oke, jadi seperti biasa ya, gue bakal bahas shape-nya dari si Daksa R5 ini. Dan kebetulan dia ini shape-nya cukup unik juga sih. Secara orientasi, dia itu ambidextrous dengan ukuran yang bisa gue bilang medium size secara panjang. Tapi lebarnya tuh kayak agak kurus gitu ya. Di sini gue bandingin sama Helios 2 Pro S yang panjangnya juga medium size. Kurang lebih sama panjangnya, tapi bisa kelihatan beda banget ya di lebarnya. Dan secara desain, Daksa R5 ini ngingetin gue banget sama Pressplay Nova Pro, tapi emang beda di dimensinya. Nah, ngomongin dimensi, ada satu hal lagi yang unik dari si Daksa R5 ini, which is untuk hump-nya ini, dia itu tinggi banget cuy. Gue udah coba bandingin tinggi hump dia sama mouse-mouse lain yang gue punya juga. Salah satunya Vortex Series Oni X1 yang hump-nya itu cukup tinggi ya. Dan si Daksa R5 ini ternyata hump-nya masih lebih tinggi lagi. Tapi kebetulan untuk hump-nya ini dia posisinya di tengah. Jadi menurut gue masih cukup friendly buat kita-kita yang main game itu pakai fingertip grip atau claw grip. Soalnya ya si hump-nya ini tuh nggak terlalu menuhin telapak tangan kita. Tapi hump tinggi dia ini bisa jadi hal bagus juga karena dia artinya jadi friendly juga buat palm grip. Jadi menurut gue si Daksa R5 ini cukup recommended sih buat semua macam grip style tergantung ukuran tangan kalian. Dan untuk bobotnya dia itu kalau gue timbang ada di 58-59 gram, yang artinya bukan yang paling enteng ya. Tapi gue rasa ini mungkin gara-gara fitur hot swap switch-nya sih. Nah, cuman ada 2 kekurangan yang bisa langsung kerasa dari mouse ini kalau misalnya kalian ngelihat price tag-nya. Yang pertama itu ada di build quality-nya, yang sebenarnya udah cukup solid, tapi untuk di bagian sampingnya itu kalau diteken masih kerasa agak ngeflex dikit ya. Tapi untungnya flexnya ini nggak ngaruh ke side buttonnya ya, karena ada beberapa mouse lain gitu yang build quality-nya tuh agak bisa dibilang kurang, dan kalau misalnya dia ngeflex, itu side buttonnya bakal kepencet juga gitu, walaupun kita nggak mencet side buttonnya. Dan yang kedua, untuk coating dari si Daksa R5 ini masih pakai coating biasa dan belum yang coating grippy, kayak misalnya kemarin Vortex Series Inno X3 Series sama Phantek Aria 2 Series, atau bahkan yang Helios 2 Pro S. Ya sebenarnya ini bisa dibilang kurang, bisa dibilang enggak juga sih. Karena standar gua untuk mouse yang ada di price range si Daksa R5 ini, harusnya tuh coatingnya udah lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian coating itu nggak gitu penting gitu ya nggak masalah. Toh juga dia udah dapat grip tape di paket pembeliannya, semisal tangan kalian itu gampang berminyak atau keringetan gitu ya. Jadi bikin supaya dia itu nggak licin kalau lagi dipegang gaming yang intens gitu. Nah, masih dalam konteks build quality, untuk sebuah mouse yang udah punya fitur hot swap switch, si Daksa R5 ini sebenarnya build quality-nya udah oke banget sih. Tapi memang benchmark gua untuk mouse lain yang punya fitur hot swap switch itu nggak terlalu banyak ya. Cuma ada si Sades Raiden sama Ryonix Kojin MX10 aja. Dan gue bisa bilang Daksa R5 ini jauh lebih bagus ya. Mengingat kalau harus ada hal yang dikompromiin untuk fitur si hot swap switch-nya. Nah, ngomongin hot swap switch, langsung aja kita bahas kali ya untuk fitur si hot swap switch-nya si Daksa R5 ini. Secara bawaan, Daksa R5 ini udah dipakein switch Huano TBS PD yang udah 80 juta klik dan jadi salah satu switch mouse favorit gue so far. Tapi dia
dia itu switchnya bisa diganti, dan Rexus udah sediain 4 macam switch mouse yang bisa kalian coba-coba dipakai di mouse ini cuy. Ada Kailh Blue GM 8.0, ada Kailh Black GM 8.0, ada TTC Gold, dan Huano Yellow Shell White Dot yang lifetime-nya itu up to 120 juta klik cuy. Jadi ibaratnya kalau kalian beli satu mouse ini, kalian itu udah dapet kombinasi switch yang lifetime kliknya tuh up to 500-an juta klik cuy. Tahan berapa tahun tuh ya kira-kira? Dan untuk ganti switchnya juga nggak susah sama sekali. Tinggal buka kompartemen switch yang ada di bagian bawah mouse-nya. Dan ini bukanya harus pelan-pelan ya. Kalau bisa konektor JST kabelnya jangan sampai copot. Terus cabut switchnya pakai switch puller. Dan abis itu bisa dipasang switch lain lagi. Pelan-pelan ya pas masukin lagi ke dalam mouse-nya. Nah, sebelum gua kasih sound test klik dari masing-masing switch ini dan juga switch yang ada di Daxa R5 ini, gua mau bahas dulu sekalian untuk tombol-tombol lainnya. Untuk scroll wheel-nya di sini Rexus nggak specify pakai encoder apa, tapi secara feel tuh udah kerasa tactile banget, dan gua pribadi emang suka sih scroll wheel yang tactile gini. Side button-nya jujur masih agak kerasa pre dan post travel dikit, tapi nggak terlalu parah ya, kayak si Inno X3 Pro yang kemarin gua review. Jadi cukup oke lah. Dan di bagian bawah mouse-nya juga ada dedicated DPI button buat cycle DPI-nya. Secara fisik, paling hal terakhir yang bisa gue bahas di mouse ini tuh untuk mouse fitnya ya, karena dia itu udah pakai PTFE, jadi udah cukup enak juga buat gliding di apapun surface mousepadnya gitu kan. Dan sebenarnya ada satu hal yang lucu sih dari si Daxa R5 ini. Di bagian bawah mouse-nya itu ada kompartemen khusus buat dongle. Biasanya kan gue bilang kalau itu tuh justru hal yang bagus gitu kan. Tapi kan si Daxa R5 ini dongle-nya pakai dongle 4K yang gede dan terpisah gitu. Jadi ya kompartemen ini jatuhnya useless sih. Ya nggak useless amat sih. Bisa buat nyimpan switch ekstra 1 biji. Untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi juga, dia itu udah triple mode connection dan ada dedicated software-nya yang bisa kalian pakai buat personalisasiin mouse-nya sesuai pemakaian kalian. Nah, untuk sensornya seperti yang udah gue bilang tadi juga, si Daxa R5 ini sensornya udah pakai PAW3950 yang biasa ya, dan untuk PAW3950 itu udah sempet gue jelasin juga di video review gue yang Vortex Series Inno X3 Pro kemarin. Singkatnya, secara di atas kertas, emang dia itu lebih bagus dari PAW3395, tapi perbedaan yang paling signifikan yang mungkin aja bisa kerasa buat orang tertentu, itu di LOD-nya aja. Buat gue pribadi sih nggak kerasa sama sekali ya, tapi itu mah sebenarnya skill issue aja sih. Nah, yang lebih menarik itu justru ada di polling rate-nya, dimana si Daxa R5 ini, polling rate-nya ini udah up to 4K. Belum 8K ya, tapi sebenarnya nggak terlalu jadi masalah sih buat gue pribadi, at least karena gue itu nggak pernah pakai polling rate yang di atas 2K gitu. Paling mentok tuh cuma 2K aja yang gue pakai secara general dan reguler gitu. Dan untuk chipset yang dipakai di Daxa R5 ini, itu chipsetnya Nordic 52833. Nah, ini menarik. Tergantung dari sudut pandang mana kalian ngelihatnya. Kalau dari sudut pandang latency, Daxa R5 ini memang secara latency itu kalah sedikit gitu ya dibanding mouse-mouse lain yang chipsetnya itu udah pakai Nordic 52840. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lebih kerasa gitu ya benefitnya, which is untuk efisiensi baterainya gitu kan, gue bisa bilang kalau Nordic 52833 ini kurang lebih mirip sama Nordic 52840. Karena Nordic 52833 ini chipset yang dipakai juga di Phanteks Helios 2 Pro yang 4K. Dan kalau gua tes di polling rate 1K itu baterainya bisa tahan sampai 3 mingguan lebih dalam sekali ngecas cuy. Kalau gue pribadi sih nggak merhatiin latency banget ya, tapi ya sekali lagi sih emang itu skill issue gua aja. Tapi kalau soal baterai harusnya si Daxa R5 ini udah awet banget sih. Kill confirmed. Got 3. Target down.
Oke, jadi kurang lebih itu ya yang bisa gue jelasin soal si Daxa R5 ini. Dan untuk harganya dia itu ada di 969.000. Harga yang nggak murah sama sekali ya. Dan itulah kenapa gue permasalahin hal kecil kayak flex di build quality-nya sama coatingnya yang masih belum grippy. Karena ya dia itu udah satu price range sama mouse flagshipnya Phanteks dan bahkan lebih mahal dibanding yang Vortex Series Inno X3 Pro yang sama-sama udah pakai sensor PAW3950 juga. Tapi balik lagi, mouse itu nggak cuma masalah sensor aja. Shape itu lebih penting ya kalau menurut gua. Dan di Daxa R5 ini juga udah ada fitur hot swap switch-nya juga. Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Worth it apa enggak di harga segitu si Daxa R5 ini dengan sensor udah PAW3950 dan ada fitur hot swap switch-nya juga. Dan nggak boleh lupa juga kalau dia itu chipsetnya pakai Nordic 52833. Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Daxa R5 ini ya. Dan harusnya si Daxa R5 ini bakal jadi mouse flagship lokal terakhir yang masuk ke tier list gue yang bakal gue upload di tanggal 24 Desember nanti. Jadi subscribe dan tungguin videonya. Untuk link pembelian dari si Daxa R5 ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik beli, bisa langsung cek aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mouse ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.